Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-45. Di part sebelumnya, tim Huangsang harus kehilangan pelatih Liu dan menerima kekalahan telak dari Fang Hua. Dan di part kali ini, Huangsang mengajak semuanya kultivasi ganda untuk bertambah lebih kuat. Lalu kedua pemimpin resimen mendapatkan mode baru yang terbilang cukup OP. Seberapa OP mode baru ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Dengan membawa pesawat tempur, STY dan yang lainnya berniat pergi ke wilayah musuh sembari menunggu Huangsang pulih kembali. Ketika Huangsang bangun nanti, STY yakin kalau Huangsang akan memarahinya karena sudah membuatnya pingsan. Sangat wajar bagi orang-orang biasa untuk kehilangan ketenangannya. Kemarahan hanya membuat bocah itu terlihat lebih lemah dari STY. Dan walaupun Huangsang membuat masalah, orang yang berada di ranah Golden Core Period punya kekuatan untuk menghentikannya. Meskipun kondisi Huangsang terlihat tidak sehat, STY yakin kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, Huangsang pun terbangun. Sebagai pemimpin yang baik, STY berniat memeriksa kondisi Huangsang terlebih dahulu. STY pun berjalan mendekati Huangsang. STY mengira kalau Huangsang akan memarahinya, tapi Huangsang justru menghela nafas. Untung saja waktu itu STY menghentikan Huangsang. Membuatnya pingsan adalah pilihan yang tepat. Jadi Huangsang mengucapkan terima kasih banyak kepada STY. Ternyata prediksi STY salah. Bukannya memarahinya, Huangsang justru berterima kasih. Lalu Huangsang punya sebuah permintaan. Dirinya akan tidur beberapa jam lagi. Dan selama ia tidur, Huangsang meminta STY untuk membawanya ke markas organisasi Kriter. Kau sudah tertidur cukup lama, apa masih kurang? Tanya STY. Huangsang menerangkan kalau maksudnya bukan seperti itu. Dirinya mau melakukan kultivasi memakai obat pembangkit merah tingkat tinggi. Huangsang tidak yakin apakah obat ini akan berhasil atau tidak. Tapi dirinya tidak punya pilihan lain. Untuk menyelamatkan teman-temannya, Huangsang harus bertambah kuat dengan cepat. Nggak pakai lama, Huangsang langsung meminum obat pembangkit merah tingkat tinggi tersebut. Tiba-tiba, Huangsang langsung merasakan kesakitan. Selain rasa sakit yang luar biasa, Huangsang juga merasakan perasaan putus asa yang sangat pekat. STY langsung tahu kalau energi spiritual Huangsang saat ini sedang tidak stabil. Obat pembangkit merah tingkat tinggi mampu meningkatkan kekuatan spiritual Huangsang berkali-kali lipat. Teknik penyembuhan Huangsang tidak mampu mengikuti kecepatan kerusakan pada tubuh Huangsang. Daripada nanggung, Huangsang menambahkan dosis obat pembangkit merahnya. Dia langsung meminum beberapa botol obat merah tingkat tinggi lagi. Rasa sakit yang dirasakan sama Huangsang semakin meningkat. Dan kekuatan spiritual Huangsang semakin tidak terkendali. Shouyu dan Yukyong langsung panik begitu melihat kondisi Huangsang yang seperti ini. Dirinya berusaha keras untuk menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Gak pakai lama, Guoba menyuruh Shoma untuk merawat Huangsang. Shoma langsung mengaktifkan skill penyembuhannya. Dan jelep, teknik katalis needle diaktifkan. Sontak Huangsang langsung muntah darah. Shouyu langsung teriak karena Huangsang muntah darah ketika disuntik jarum tersebut. Sebenarnya Shoma tidak menyakiti Huangsang. Hanya saja kecepatan kerusakan tubuh Huangsang jauh lebih cepat ketimbang kecepatan penyembuhannya. Kalau terus seperti ini, tinggal nunggu waktu aja hingga semua meridian di dalam tubuh Huangsang meledak. Yukyong tidak mau melihat Huangsang tersiksa seperti itu. Sebagai heroin pertama di manhwa ini, Yukyong langsung mengaktifkan skill emergency treatment untuk menyembuhkan Huangsang.
Yukyong langsung memeluk Hwangsang dari belakang dan mengaktifkan skill penyembuhan mode pressure slot. Kombinasi dua skill penyembuhan Yukyong dan Xiaoma membuat kondisi Hwangsang mulai membaik. Bocil ML, Xiaoyu, dan Jinchen sama-sama takjub melihat skill penyembuhan tingkat atas seperti ini. Pendarahan Hwangsang langsung berhenti total. Skill penyembuhan ini sangat efektif. Hwangsang meminta agar Yukyong dan Xiaoma melanjutkan perawatan ini lebih lama lagi. Hwangsang berniat melanjutkan kultivasinya. Yukyong dan Xiaoma siap membantu Hwangsang kultivasi. Ketika Hwangsang memulai kultivasinya, maka energi spiritual yang ada pada tubuh Hwangsang akan mengalir dengan kecepatan tinggi. Different King Heaven Spirit Hwangsang aktifkan dan belar. Yukyong dan Xiaoma langsung menerima dampaknya. Gara-gara itu, skill penyembuhan mereka berdua jadi terganggu. Hwangsang kembali muntah darah dan energi spiritualnya menjadi tidak stabil. Xiaoyu langsung berniat membantu Yukyong. Begitu juga dengan si bocil ML dan Patwa Wuhen yang langsung membantu Xiaoma. Tak mau ketinggalan, Xing Yoyo, Zhang Nowan, dan Sudahang juga ikut membantu. Dan dawar. Hanya dengan mereka saja masih belum cukup untuk menstabilkan energi spiritual Hwangsang. Sontak Jinchen langsung mengajak STY untuk ikut membantu. Namun STY nggak mau karena dirinya harus melindungi kapal dan semua orang yang ada di sini. Nggak pakai lama, Jinchen langsung ikut membantu. Dirinya yang seorang Golden Core Period pasti bisa membantu. Dan dengan bantuan Jinchen masih belum cukup. Xiaoma meminta Kapten Guoba untuk membantu. Di sisi Guoba, dia masih khawatir karena mereka sedang berada di wilayah musuh. Bisa gawat kalau musuh menyerang secara tiba-tiba. Tapi di sisi Hwangsang, dia terus-terusan mengeluarkan darah. Jadi STY dan Guoba tidak punya pilihan lain selain membantu kultivasinya Hwangsang. Dan ketika mereka berdua bergabung, tiba-tiba kedua kapten ini langsung ganti kelamin. Berkat bantuan STY dan Guoba, Yukyong dan Xiaoma sudah bisa menggunakan energi spiritualnya dengan lebih stabil. Teruskan, aku akan membagi semua energi spiritual ini ke kalian semua, ucap Hwangsang. Dirinya langsung mengaktifkan Different King Heaven Spirit kali 2. Mereka yang masih berada di ranah Cardiac Period langsung kegirangan. Sedangkan mereka yang sudah ada di ranah Golden Core merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena penasaran dengan apa yang terjadi di dalam sana, Gong Li masuk untuk memeriksanya. Dan inilah pemandangan yang ia lihat. Masih belum, gelombang energi spiritual kedua datang, teriak Hwangsang. Mak ding dan dawar. Ledakan energi spiritual yang besar ini langsung menghancurkan kapal tempur mereka. Akibat ledakan barusan, mereka pun terjatuh ke dalam hutan. Untungnya mereka tidak berpisah. Namun kondisi Hwangsang sekarang sedang tidak sadarkan diri. STY nggak tahu apakah Hwangsang naik ranah atau tidak. Soalnya STY sendiri tidak bisa merasakan energi spiritual Hwangsang. Kalau energi spiritualnya tidak bisa dirasakan, itu artinya Hwangsang sekarang hanyalah manusia biasa. Mereka semua pun bingung harus ngapain. STY tidak percaya jika Hwangsang menjadi manusia biasa. Dia tetap kekeh pada rencana awal, yaitu membawa Hwangsang ke markas organisasi Kriter dan menyelamatkan rekan-rekan mereka yang sudah tertangkap. Singkat cerita, panel berpindah ke markas organisasi Kriter. Para petinggi organisasi sudah menerima laporan dari Master Fang Hua. Setelah melapor, Fang Hua pun pamit kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, Fang Hua merasa kalau luka-lukanya ini cukup parah. Lalu dia terbatuk-batuk dan langsung muntah darah.
Siapa sangka seorang bocah mampu membuatnya terluka separah ini. Malu sangat mengerikan, padahal dia hanya berada di ranah kardiak period awal. Fang Hua yang hampir kebal terhadap semua serangan Golden Core awal ke bawah dipaksa bertarung mati-matian sama bocah ini. Fang Hua tidak bisa membayangkan akan semengerikan apa malu ketika naik ke ranah Golden Core period. Kali ini dia cukup beruntung karena malu masih naif. Andaikan malu tidak naif, dirinya pasti sudah mokat. Fang Hua pun mulai beristirahat memulihkan diri. Kemudian panel berpindah ke Kepulauan Boboli. Benteng pertahanan pertama organisasi Kriter berada di kepulauan ini. Tanpa dosa, STY langsung menerobos masuk ke dalam benteng pertahanan tersebut. Sontak Guoba langsung menarik STY dan menyuruhnya untuk berhenti. "Kenapa kau menghancurkan momenku?" tanya STY. "Goblok, kau ini nyari masalah kah?" bentak Guoba. STY memang berencana bikin rusuh. Dia nggak suka strategi sembunyi-sembunyi. Lagian musuh yang mereka lawan ini masih kroco. Tinggal baku hantam dan semua masalah beres. Lalu pemimpin benteng pertahanan datang dan bertanya ada ribut-ribut apa di sini. Orang ini bernama Cao Jingse. "Emang siapa yang mau kalian hajar, ha?" ujar Cao Jingse. Dan "Duas, tentu saja dirimu dasar goblok," bentak STY. Guoba pun kesal dan terpaksa mengikuti STY dari belakang. Baku hantam pun terjadi di benteng pertahanan tersebut. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang. Terlihat Yu Qiong, Shoma, dan Shou Yu yang sedang merawat Huangsang. Di markas organisasi Kriter, Fang Hua sedang mendapatkan perawatan yang insentif. Dan tak lama kemudian, Fang Hua pun sudah pulih kembali. Kemudian Saitama KW memanggil Master Fang Hua karena para sepuh organisasi mau bertemu dengannya. "Para sepuh? Tumben," ucap Fang Hua. Saitama KW pun langsung mengantar Master Fang Hua ke tempat para sepuh organisasi berada. Sayangnya dia hanya bisa mengantar Master Fang Hua sampai di sini doang. Kalau Saitama KW tidak boleh masuk, seharusnya Fang Hua juga tidak diizinkan masuk. Akan tetapi, Master Fang Hua sudah dipromosikan sebagai golongan atas organisasi sehingga diperbolehkan menemui para sepuh secara langsung. Nggak pakai lama, Fang Hua pun langsung masuk ke dalam kantornya para sepuh. Ruangan para sepuh ini sangat dijaga ketat. Hanya mereka yang termasuk golongan ataslah yang diperbolehkan masuk ke ruangan ini. Dan di dalam sana, para sepuh langsung menyambut kedatangan Fang Hua. Sepuh 1 memuji kerja bagus Fang Hua. Sepuh 2 mengatakan kalau Fang Hua pantas mendapatkan penghargaan. Sepuh 3 dan Sepuh 4 sama-sama mengatakan kalau Fang Hua pantas dipromosikan menjadi golongan atas organisasi. Itu merupakan penghormatan baginya. Jujur Li, Fang Hua sedikit kecewa dengan penampilan keempat sepuh ini. Dikira seperti orang tua yang keren, nggak taunya cuman pria tua botak. Para sepuh mulai menerangkan bahwa bahan baku yang dibawa Fang Hua tidak main-main. Kemajuan progres mereka langsung naik drastis. Yang tadinya baru 49%, sekarang naik ke angka 88%. Hasil kerja Fang Hua ini setara dengan kerja keras organisasi selama 5 tahun. "Prestasiku sebesar itukah, sepuh?" tanya Fang Hua. Sepuh pun mengiyakannya. Tinggal selangkah lagi hingga mereka mencapai tujuan akhir. Walaupun mereka menggunakan semua bahan baku yang ada, itu hanya meningkatkan progres hingga 94%. Jadi para sepuh meminta Fang Hua untuk mencari bahan baku berkualitas tinggi seperti ini. Sepuh meminta kalau bisa bahan bakunya seperti Pak Tua dan bocah berambut biru itu. Mereka berdua memiliki energi spiritual yang aneh di dalam tubuhnya. Jika Fang Hua berhasil,
maka tujuan akhir organisasi akan tercapai. Fang Hua pun mengiyakannya. Masih ada satu bocah aneh lagi yang belum ia tangkap. Dan bocah yang dimaksud Fang Hua tidak lain dan tidak bukan adalah Huang Shang. Kemudian panel berpindah ke markas pusat militer organisasi Kriter. Sutrisno selaku atasan mendapat laporan bahwa benteng Boboli diserang musuh. Para anak buahnya melapor kalau yang menyerang cuma satu orang. Meskipun sendirian, musuh yang menyerang sangatlah kuat. Kuat banget orang ini. Setidaknya dia berada di ranah Golden Core period, ujar Bowo dan Pangestu. Jangan gegabah woi, bentak Guoba. Dia menerangkan kalau banyak cara yang lebih mudah untuk membawa Huang Shang ke markas pusat organisasi Kriter. Bisa-bisanya STY memilih cara yang sulit seperti ini. Kalau ada yang sulit, kenapa pakai cara yang mudah? Kau takutkah? Ujar STY ke Guoba. Dan dawar. Subroto yang merupakan kapten tim dan berada di ranah Golden Core period awal bersiap melawan kedua penyusup ini. STY langsung senang karena ada orang Golden Core yang muncul. Nggak pakai lama, STY langsung menggunakan kekuatan sistemnya. Dan tidak disangka, STY malah berubah gender menjadi cewek. Bisa-bisanya malah ganti kelamin, bentak Guoba. Jujur Li, STY sendiri juga tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi pada tubuhnya. Guoba yakin kalau ini pasti efek dari kultivasi bareng Huang Shang. STY pun mengiyakannya. Gejala gender bender ini memang dimulai ketika STY mulai kultivasi bareng Huang Shang. Dari kejauhan, Subroto mengamati mereka berdua sambil kebingungan. Di sisi Guoba, dirinya mulai mengaktifkan kekuatan sistemnya. Dan sama seperti STY, Guoba langsung berubah menjadi cewek. Dia juga terkena gejala gender bender seperti STY. Dalam hati, Subroto langsung kesenangan melihat fenomena aneh ini. Burungmu hilang nggak? Tanya STY dengan polos. Hilang? Tanpa burung rasanya sangat aneh, jawab Guoba. Subroto yang merasa diremehkan bersiap menyerang. Dan dawar. Terjadi ledakan besar di tempat mereka berada. Ledakan yang disebabkan Subroto langsung mengakibatkan kawah yang cukup besar di sana. Pak Subroto GG, teriak Bowo dan Pangestu dari jauh. Meskipun masuk ke mode gender bender, kekuatan STY dan Guoba sama sekali tidak berkurang. Malahan penggunaan sistem poin mereka berkurang menjadi setengahnya. Kemudian panel berpindah ke markas pusat organisasi Kriter. Progres pembangkit merah utama mereka sudah sampai ke angka 90%. Beliau ini adalah sepuhnya sepuh organisasi. Akhirnya tujuan akhir mereka sebentar lagi akan selesai. Kemudian panel berpindah ke tim Huang Shang berada. Subroto beserta para bawahannya berhasil dikalahkan. Dan benteng pertahanan organisasi Kriter benar-benar dihancurkan oleh kedua pemimpin mereka itu. Dari kepulan asap, mereka melihat siluet kedua kaptennya itu. Akhirnya sampai juga. Lama abad kalian ini, ucap STY. Loh, apa yang terjadi pada kalian berdua pemimpin? Tanya Zhang Nowan. Guoba dan STY menjelaskan kalau gejala gender bender ini terjadi ketika mereka berdua mulai menggunakan kekuatan sistemnya. Mereka berdua akan kembali normal dalam waktu beberapa menit lagi. Nggak usah balik normal, nggak apa-apa pemimpin. Kayak gini aja terus selamanya, teriak mereka semua. Setelah 10 menit berlalu, STY dan Guoba kembali normal. Hal ini membuat semua pria di sana langsung kecewa berat. Lalu Guoba penasaran dengan perubahan Jinchen ketika menggunakan kekuatan sistemnya. Jinchen menerangkan kalau dirinya merasa bersemangat atau senang, maka status Immortal Phoenix akan aktif. Apa membuatnya tertawa bisa memicu perubahannya? Tanya si bocil ML.
Jujur Li, Jinchen sendiri juga nggak yakin. Dan ciluba. Sontak Jinchen langsung ketawa dan membuatnya jadi gumpalan api. Perubahanmu lucu juga, ujar STY. Di sisi Guoba, dia mengira kalau Jinchen bakal jadi lanang. Nggak taunya malah jadi gumpalan api. Namun setidaknya mode ini bisa membuat Jinchen abadi tanpa harus menggunakan sistem poinnya. STY pun memutuskan untuk menerobos benteng yang tersisa dari depan. Hal itu bisa meningkatkan poin optimis miliknya. Namun hal itu membuat Guoba tidak bisa meningkatkan poin konspirasinya. Jadi demi kebaikan bersama, mereka memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 3 tim. 2 tim penyerang dan 1 tim support. Tim pertama ada STY, Sudahang, Xingyoyo, dan si bocil ML yang akan menyerang dari sisi kiri. Lalu tim kedua ada Guoba, Zhang Nongwan, Gongli, dan Wu Hen yang akan menyerang dari sisi sebelah kanan. Sedangkan Jinchen, Yukyong, Soma, dan Shouyu menjaga Huangsang di belakang. Dengan ini, mereka pun bersiap menyerbu markas organisasi Kriter. Para anggota organisasi Kriter merasakan adanya energi spiritual yang mendekat dari arah laut. Tim STY pun sampai di benteng tersebut. Nggak pakai lama, pihak organisasi Kriter langsung memasang benteng pertahanan yang kuat. Apa yang harus kita lakukan, pemimpin? Tanya Sudahang. Dari atas benteng, para anggota organisasi Kriter bersiap menembak. Dan dawar. Tim STY langsung dihujani tembakan bertubi-tubi. Namun ada perisai yang melindungi mereka berempat. Perisai itu adalah skill milik Guoba. Dan dawar. Ada yang menembaki anggota Kriter ini dari atas. Serangan bombardir terus-terusan dilesatkan hingga membuat para anggota organisasi Kriter kewalahan. Di hadapanku, kalian semua bukanlah apa-apa, ujar Guoba mode gender bender. Sialan, dia menjadikan kita umpan, ujar STY. Bangsat kalian, umpat Marjuki. Dan tiba-tiba cahaya ungu menerangi mereka. Dan ciu. Skill konspirasi explosion, Guoba tembakan. Dan dawar. Timnya Marjuki langsung terhempas nggak karuan. Ayo terobos, walaupun jadi umpan, yang penting seru. Naiklah terus poin optimisku, teriak STY mode gender bender. Kemudian panel berpindah ke markas pusat organisasi Kriter. Asep melapor ke Sepuh kalau benteng di Kepulauan Boboli terus mendapat serangan. Keempat Sepuh ini pun sepakat mengutus Fang Hua untuk mengatasi para penyusup itu. Salah satu Sepuh menegaskan untuk menangkap para penyusup itu dan menjadikan mereka sebagai bahan baku obat pembangkit merah tingkat tinggi. Lalu Asep menayangkan siaran live dari salah satu benteng di Kepulauan Boboli. Keluar kalian, akan kubantai kalian semua, teriak STY mode gender bender. Tunggu, bukankah dia terlalu mesum, ujar Fang Hua. Zoom layarnya, teriak keempat Sepuh dengan penuh semangat. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.